30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang kita telah sampai di poin ke-79, di mana Imam Al-Barbahari berkata, wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum 'ala ba'din fid din wad dunya adlan minhu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada hambanya berbeda-beda dalam masalah kedudukan di dunia dan juga dalam masalah perkara agama, dan perbedaan ini sebagai bentuk sikap keadilan Allah. La yuqal jara wala haba. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah bersikap zalim atau curang di dalam memberikan karunia. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Faman qala inna fadlallahi 'alal mu'mini wal kafiri sawa' fahuwa sahibu bid'atin. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah memberikan karunia secara sama rata
kepada orang mukmin maupun kafir, maka orang yang berpendapat seperti ini dia adalah termasuk ahli bid'ah. Bal faddalallahu al-mu'minina 'ala al-kafirin. Yang benarnya bahwa Allah telah mengutamakan orang-orang mukmin atas orang kafir. Wat-ta'i 'ala al-'asi. Allah telah mengutamakan orang yang taat di atas orang yang maksiat. Wal ma'sum 'ala al-makhdhul. Dan orang yang terpelihara dari dosa-dosa besar diutamakan oleh Allah dibandingkan orang yang terhina. Adlun minhu. Ini sebagai bentuk sikap keadilan Allah darinya. Sebagai bentuk sikap keadilan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa fadluhu yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Karunia Allah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan juga karunia Allah itu akan terhalangi terhadap siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-29. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara yang kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan karunia yang berbeda-beda. Apakah karunia yang berkaitan dengan perkara dunia seperti harta, kedudukan, kekayaan, ataupun karunia dalam perkara agama, keimanan, ketakwaan, keilmuan. Ini berbeda-beda. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendakinya dan Allah yang memilihnya. Maka dalahumul khirah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Dalam urusan dunia, kita ketahui manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada juga yang pertengahan. Sehingga ada istilah, kalau di perumahan itu, ini komplek perumahan menengah ke bawah. Ada lagi istilah, ini komplek perumahan menengah ke atas. Berarti ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada yang pertengahan. Ini adalah perkara yang kita maklumi. Begitu juga kita melihat bentuk manusia berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning langsat, ada yang coklat, dan seterusnya. Ini dalam perkara dunia. Demikian juga karunia Allah kepada hamba-hambanya dalam perkara agama. Setiap orang berbeda-beda kadar keimanannya. Setiap orang berbeda-beda kadar ketakwaannya. Dan disebutkan di dalam hadis juga demikian. Adanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga yang di dalam hatinya hanya disebutkan kadar keimanan yang berbeda-beda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di poin ke-79 ini Al-Imam Al-Barbahari ingin menjelaskan bahwa adanya perbedaan karunia semacam ini, apakah dalam perkara dunia maupun perkara agama, adalah sebagai bentuk sikap keadilan Allah dan fadilah dari Allah. Adanya perbedaan seperti itu bukan bentuk perbuatan zalimnya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Hati-hati
Jangan sampai kita melihat keadaan manusia yang beraneka ragam di muka bumi ini dalam perkara dunia dan agama, kemudian syaitan masuk dari celah ini sehingga membisikkan bisikan-bisikan, lalu pada akhirnya dikhawatirkan akan keluar ucapan bahwa Allah tidak adil, Allah zalim karena tidak diberikan secara rata perkara dunia dan agama. Inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari, peringatan. Jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya zalim, dikatakan orang berbuat zalim itu kalau dia menahan sesuatu atau menahan seseorang dari haknya. Ini zalim. Ada orang mempunyai hak tapi dia tahan, tidak dia berikan. Ini namanya zalim. Ya. Jadi kalau Anda menahan hak seseorang, tidak memberikan hak kepada pemiliknya, ini zalim. Atau Anda melanggar kepemilikan seseorang, artinya merebut sesuatu yang bukan milik Anda, ini dikatakan zalim. Pahami, ya. Sedangkan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, di alam semesta ini, seluruhnya adalah milik Allah. Seluruhnya adalah milik Allah. Demikian pula hidayah milik Allah semata. Ya. Hidayah itu bukan milik orang yang berbuat maksiat. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika seseorang berbuat maksiat atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak diberikan hidayah karena kemaksiatan yang dia perbuat, maka ini adalah bentuk hikmah dan keadilan Allah. Ini bukan kezaliman. Bukan kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menahan sedikit pun dari apa yang telah dimiliki oleh pelaku maksiat tersebut. Allah tidak merebut haknya dia. Allah tidak mengambil apa yang dimiliki si pelaku maksiat tadi. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, zalim itu apabila seseorang bisa tidak berbuat suatu pelanggaran. Tidak ada pelanggaran yang dia langgar. Tidak ada larangan yang dia langgar, tapi dihukum dan diazab oleh Allah. Ini baru zalim. Kalau ada orang yang tidak melakukan pelanggaran syariat, tidak berbuat maksiat, tapi dihukum dan diazab oleh Allah, itu baru zalim. Atau seseorang menanggung dosa yang dia tidak pernah perbuat dosa tersebut. Ini juga baru dikatakan zalim. Makanya nggak benar kalau ada istilah biar kamu yang berbuat, dosanya saya yang tanggung. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau zalim itu apabila ada seseorang diazab, disiksa, dihukum oleh Allah padahal dia tidak melakukan pelanggaran syariat. Sementara itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Begitu juga misalkan menahan seseorang yang sudah beramal. Ada orang yang bermaksiat, ada orang yang semangat di dalam melakukan ketaatan dan amal saleh tapi tidak diberikan pahalanya oleh Allah. Sementara sudah terpenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, sudah terangkat darinya penghalang-penghalang diterimanya amal tapi tidak diberikan pahala, maka itu zalim. Dan ini semua sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Jadi bukan karena Allah butuh kepada ibadah dia dan amalan salehnya. Allah katakan orang yang mengerjakan amal saleh itu untuk kebaikan diri dia sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, maka dosanya untuk diri dia sendiri juga. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Tidak sekali-kali Rabbmu itu berbuat zalim. Ini terdapat dalam surah Fussilat ayat 46. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 40 Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin." Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim. Ya, Allah tidak akan menzalimi seorang pun walau sebesar zarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Nah, ini dia. Bagaimana mau dikatakan Allah curang? Allah tidak adil. Allah zalim. Sementara dalam ayat ini Allah mengatakan wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau ada kebaikan yang dikerjakan seorang hamba, kebaikan yang sebesar biji zarrah sekalipun, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Lihat, Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar biji zarrah. Ya, bahkan kalau dia berbuat baik, ya, beramal saleh, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi paham? Faman qala. Nah, sekarang pembahasan yang lain. Jadi yang pertama sudah selesai. Jangan ketika mata Anda terarah kepada keadaan manusia di muka bumi ini beraneka ragam, ada yang kaya, ada yang miskin. Begitu juga bentuk rupa mereka berbeda, ada yang sempurna, ada yang cacat. Begitu juga dalam hal agama mereka berbeda, ada yang taat, ada yang maksiat. Ya, jangan menggiring Anda untuk mengatakan bahwa Allah tidak adil atau Allah curang atau zalim. Karena yang namanya zalim bukan seperti itu. Ya, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari, "Faman qala inna fadlallahi 'alal mu'mini wal kafiri sawa, fa huwa sahibu bid'ah." Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah memberikan karunia secara sama rata kepada orang mukmin dan kafir, maka dia ahli bid'ah. Ucapan bid'ah, kalau ada yang mengatakan karunia yang Allah berikan itu sama rata antara mukmin dan kafir, nggak ada beda. Ini ucapan bid'ah. Bal faddalallahu al-mu'minina 'alal kafirin. Bahkan Allah telah mengutamakan orang-orang mukmin. Allah mengutamakan orang-orang yang beriman di atas orang-orang kafir. Watta'i 'alal 'asi. Allah juga telah mengutamakan orang yang taat di atas orang yang ahli maksiat. Wal ma'sumi 'alal mahdzul. Allah juga telah mengutamakan orang yang memelihara dirinya dari perbuatan dosa. Allah utamakan dia di atas orang yang menghinakan dirinya dengan kemaksiatan. Adlun minhu. Dan ini semua sebagai bentuk sikap keadilan dan karunia Allah. Karunia Allah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan akan terhalangi dari siapa saja yang dia kehendaki. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak sama antara mukmin dengan kafir, antara pelaku maksiat dengan orang yang taat, dan seterusnya. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam surah Al-Baqarah
ayat 221 Allah menyebutkan tolak ukur ya kemuliaan itu adalah sejauh mana keimanan dia. Sekalipun kedudukannya dia sebagai budak, kalau dia tergolong hamba yang beriman, apa kata Allah? Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Budak perempuan tapi dia mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Orang kafir, perempuan kafir, walaupun perempuan kafir itu mengagumkan kamu. Ya. Kamu terkagumkan dengan wanita cantik, jelita, kaya raya, punya kedudukan dan tahta. Tapi dia kafir. Musyrik. Itu derajatnya di bawah daripada budak perempuan, tapi dia mukminah. Demikian juga wala 'abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ya. Seorang budak laki-laki tapi dia mukmin itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, laki-laki yang kafir. Dan ini terarah kepada kaum perempuan. Ya. Kalau mereka adalah orang kafir, sekalipun penampilan mereka mengagumkanmu, wahai para perempuan, seperti itu. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jelas perbedaan antara mukmin dan kafir. Ya. Demikian juga dengan nasab dan keturunan. Ya. Contoh Bilal. Dia adalah seorang budak berkulit hitam. Tetapi di sisi Allah dia sangat mulia. Sehingga ketika keberadaannya di dunia, Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa dia di surga. Dan Nabi menanyakan, dengan amalan apa engkau berada di surga sehingga aku mendengar suara terompahmu atau yang semisal dengan itu? Ya, maka Bilal menjawab, tidaklah aku berhadas melainkan aku kembali taharah. Ini seorang budak mukmin. Ya. Sementara Abu Thalib Ahlul Bait, artinya masih keturunan keluarga Nabi. Dia tidak termasuk Ahlul Bait karena dia kafir. Tapi dia seorang Rasulullah SAW. Tapi dia dimarah karena kekafirannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini, barang siapa yang mengatakan bahwa karunia yang Allah berikan itu sama rata antara mukmin dan kafir, maka ini adalah ahli bidah. Selanjutnya, poin ke-80. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wala yahillu an taktuman nasihata lil muslimin." Lain pembahasan sekarang. Ya. Wala yahillu an taktuman nasihata lil muslimin barrihim wa fajirihim fi amrid din. Tidak dihalalkan menyembunyikan nasihat untuk kaum muslimin dalam perkara agama. Baik kepada yang saleh maupun kepada yang jahat, jangan menyembunyikan nasihat. Kemudian beliau menyebutkan lawan kata dari nasihat adalah gish. Faman katama, barang siapa yang menyembunyikan nasihat, maka dia telah berbuat gish, menipu. Ya, ghasyal muslimin, faqad ghasyal muslimin. Orang yang menyembunyikan nasihat berarti dia telah menipu kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin, faqad ghasyad din. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, berarti dia telah menipu agama. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa yang menipu agama, sungguh dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah dan juga mengkhianati kaum mukminin. Di poin ke-80 ini Al-Imam Al-Barbahari berbicara tentang nasihat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Nasihat ini definisinya secara bahasa, yakni bahasa Arab tentu, diambil dari kata kerja nasoha. Nasoha itu maknanya adalah khalasa, artinya murni, bersih dari segala kotoran. Dan orang Arab kalau mengatakan nasahtal asal, artinya nasahtal asal, kamu menyaring madu dari kotorannya. Jadi madu itu kan masih banyak kotoran, harus disaring supaya jernih. Perbuatan kamu menyaring madu itu dikatakan nasahta al-asal. Ini secara bahasa. Definisi secara bahasa nasihat, secara bahasa seperti itu sudah dapat diambil pemahaman. Apa yang dapat kita pahami dari nasihat? Fungsi nasihat dari definisi ini saja sudah diketahui bahwa fungsi daripada nasihat itu adalah untuk tasfiyah. Ya. Membersihkan keyakinan yang ada di tengah kaum muslimin. Dari apa dibersihkan? Dari noda-noda syirik dan bid'ah. Ya, jadi nasihat adalah upaya untuk menjaga kejernihan dinul Islam. Ini dari definisi lughatan, secara bahasa. Nasaha ay khalasa, membersihkan atau memurnikan. Makna lain juga secara bahasa lughatan, nasaha bisa bermakna khata. Apa khata? Menjahit. Menjahit, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, kata beliau, kata nasaha itu diambil dari nasahar rajulu thawbahu. Jadi kalau ada orang punya baju terus dia robek, koyak sedikit, maka dia akan menjahitnya. Di sini dikatakan perbuatan menjahit pakaian yang robek, ditambal, itu nasaha, khata. Lihat ya, sekarang dari sini juga dapat diambil faedah. Apa? Ya, diumpamakan perbuatan para penasehat, orang yang suka menasehati umat, itu diumpamakan dengan seseorang yang memperbaiki pakaiannya yang koyak, yang robek, yaitu menjahitnya. Karena pakaian kalau dibiarkan robek, koyak, akan semakin lebar, besar kalau dipakai terus dan tidak enak dilihatnya. Ya. Nah, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari definisi bahasa, ta'rif secara lughatan, sudah dapat diketahui bahwa nasihat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan memberikan kebaikan pada orang lain yang diberi nasihat. Nah, disinilah ya ikhwah pentingnya seorang talibul ilm untuk mengetahui suatu perkara dari sisi ta'rif, definisi. Makanya jangan heran kalau kita baca buku-buku para ulama, apakah dalam masalah fikih, akidah, akhlak, itu terkadang diawali terlebih dahulu ta'rif. Definisinya adalah secara bahasa ini, secara istilah ini. Menurut etimologi demikian, menurut terminologi seperti ini. Iya. Ini termasuk kunci ilmu. Ya, artinya apa? Untuk menguasai suatu pembahasan ilmu, maka ketahuilah akar pembahasannya terlebih dahulu. Iya. Karena ini akan membantu engkau memahami permasalahan yang akan kau bahas. Yang dijelaskan oleh para ulama, akar pembahasan ilmu itu pahami tentang 4. Yang pertama, pahami dulu definisi.
Apa sih definisinya atau maknanya? Seperti taharah. Definisinya apa taharah? Lughatan an-nadhafah, membersihkan. Istilahan terus seperti itu. Yang kedua, pahami tentang kaedah-kaedahnya. Yang ketiga, pahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Ya. Yang keempat, kalau ada pembagian yang merinci di dalamnya, pahami juga pembagian-pembagian tersebut. Nah, ini pijakan. Dan ini salah satu faedahnya. Apa itu? Dengan mengetahui definisi secara bahasa akan membantu kita untuk mengetahui definisi secara syariat. Contoh, niat. Niat itu adalah inbi'atul qalbi. Dorongan hati, niat itu. Dari definisi niat sudah diketahui di mana letaknya niat itu. Bukan di lisan berarti. Bukan niat itu seseorang mengatakan usolli, nawaitu. Karena namanya niat. Apa sih definisi niat? Inbi'atul qalbi, dorongan hati. Sudah diketahui, oh ternyata letaknya niat itu di hati. Dari mengetahui definisi. Contoh, ya. Contoh yang lain, khusyuk, khosya'a. Secara bahasa artinya diam, tenang, tidak goncang. Definisi khusyuk secara bahasa diam dan tenang dapat membantu pemahaman orang dikatakan khusyuk dalam salat, khusyuk dalam zikir. Kalau seperti itu keadaannya, berarti bagaimana dikatakan khusyuk? Kalau seseorang di dalam zikirnya banyak goyang, muter-muter kanan kiri, depan belakang, apa bisa? Oh itu justru saking khusyuknya. Berarti dia nggak ngerti definisi khusyuk. Salat, definisi secara bahasa adalah ad-du'a. Terus seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan. Tadi nasihat saja sudah dapat kita ketahui definisi secara bahasa. Nasaha yang pertama apa tadi? Khalasa, membersihkan. Tasfiyah. Mana yang kedua apa? Khata, menjahit. Diumpamakan orang penasehat itu sedang disamakan dengan perbuatan orang yang menjahit pakaiannya yang koyak, robek. Tidak ingin dia biarkan robek, tapi segera dia tambal. Seperti itu. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, la yahillu an taktuman nasihata lil muslimin. Tidak halal. Ya, tidak dihalalkan. Artinya haram bagi kalian menyembunyikan nasihat untuk kaum muslimin dalam perkara agama. Apakah kepada yang salihnya maupun yang jahatnya. Iya, apa yang beliau katakan ini benar ya, wah. Karena apa? Agama adalah nasihat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang insyaallah setiap kita dari hafal hadis ini, hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah. Ya, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Lalu beliau ditanya, qalu liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina aw lil mu'minina wa 'ammatihim. Yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam kaum muslimin atau kaum mukminin dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Dan ini pembahasannya dalam kitab-kitab hadis tentu. Yang disinggung di sini oleh Imam Al-Barbahari adalah lil muslimin. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menamakan agama sebagai nasihat. Padahal kita tahu
beban syariat yang ada di dalam Islam itu sangat banyak dan tidak terbatas hanya nasihat. Lalu apa maksud Nabi SAW? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Diulang sampai 3 kali. Maka para ulama telah memberikan jawaban. Di antaranya dengan 3 jawaban. Pertama, hal ini bermakna bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Ya kan? Agama adalah nasihat. Sama seperti al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Iya. Maksudnya apa? Wukuf di Arafah adalah tiang dan rukun terpenting dalam manasik haji. Demikian pula kedudukannya nasihat di dalam agama kita. Ini makna yang pertama dari sabda Nabi. Yang kedua, agama itu seluruhnya adalah nasihat. Dilihat dari definisi tadi, khalasa. Berarti setiap amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan, maka tidak akan termasuk agama. Setiap amalan yang dikerjakan tanpa keikhlasan, tanpa memurnikan diri, membersihkan diri dari noda syirik, maka tidak termasuk agama. Dan yang ketiga, nasihat itu meliputi seluruh bagian. Islam, iman, dan ihsan itu tercakup dalam satu kata, an-nasihah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Jadi ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ad-dinu nasihah merupakan ucapan yang singkat dan padat. Singkat tapi mengandung berbagai nilai dan manfaat yang sangat penting. Karena semua hukum syariat, baik yang usul maupun yang furu' terdapat padanya. Di sini Al-Imam Al-Barbahari menerangkan jangan menyembunyikan nasihat untuk kaum muslimin. Apa sih maknanya nasihat untuk kaum muslimin? Makna nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya ialah menolong mereka dengan kebaikan. Melarang mereka berbuat keburukan. Membimbing mereka kepada petunjuk. Mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan. Dan mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Walaupun kita dituduh sebagai pemecah belah umat, walaupun kita dituduh kelompok yang mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, bahkan tuduhan itu pun ada, maka inilah nasihat untuk kaum muslimin. Upaya kita. Nasihat untuk masyarakat muslim dilakukan dengan cara menuntun mereka kepada berbagai hal yang membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan sangat disayangkan, kaum muslimin telah mengabaikan tugas ini. Mereka tidak mau menasihati muslim yang lainnya, khususnya berkaitan dengan urusan akhirat. Dan ketahuilah ikhwah, bahwa nasihat itu tidak terbatas dengan ucapan. Tapi termasuk bentuk nasihat adalah dengan amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. 2. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, siapakah yang lebih baik qaulnya, ucapan. Daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, wa amila salihan, dan dengan amalan. Lihat, dari ayat ini dapat dipahami bahwa nasihat
yang dilakukan seharusnya tidak terbatas dengan ucapan, tetapi harus diikuti dengan amalan, dengan akhlak. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kedudukan orang yang memberikan nasihat itu sangat tinggi karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan hambanya yaitu Nabi Hud, "Uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Ya, amalan Nabi. Apa kata Nabi Hud alaihi salam? "Aku menyampaikan amanat-amanat Rabbku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Begitu juga Nabi Saleh, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Nabi Saleh meninggalkan kaumnya seraya berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi." Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat risalah Rabbku. Wa nasahtu lakum, aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Walakin, tetapi kalian la tuhibbunan nasihin, tidak menyukai orang-orang yang suka memberi nasihat. Maka ya ikhwah, seharusnya seseorang merasa cukup mulia dengan melaksanakan amalan hamba-hamba Allah yang paling mulia dari kalangan Nabi dan Rasul ini. Ya, demikianlah hakikat nasihat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu saling nasihat, menasihati. Dan dalam surah Al-Asr ayat yang kita hafal agar tidak termasuk ke dalam barisan golongan manusia yang merugi adalah watawasau bil haq. Ya, saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Ya. Dan tentu ini agar nasihat itu bisa diterima, seorang penasihat harus memperhatikan adab-adab di dalam memberikan nasihat. Ya. Di antaranya dia harus ikhlas dalam menasihati orang. Bukan karena sentimen pribadi, bukan karena faktor-faktor keduniawian, ya, tetapi semata-mata karena mengharap wajah Allah dan mengamalkan perintah Allah. Kemudian juga yang kedua, dia harus membekali diri dalam nasihatnya itu dengan ilmu syar'i. Kalau ucapannya semata itu bisa ditolak. Tapi kalau firman Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya, ini merupakan ucapan yang tidak bisa ditolak oleh setiap mukmin. Kemudian juga yang ketiga, dalam menasihati seseorang harus penuh dengan kelemah lembutan, ya, jangan kaku dan kasar. Kemudian juga dia harus memilih waktu yang tepat, ya, dan juga memperhitungkan maslahat dan madarat. Dan seterusnya dari adab-adab menyampaikan nasihat yang dijelaskan oleh para ulama. Poin selanjutnya, poin ke-81. Wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basir, sami'un alim, yadahu mabsutatani. Di poin ke-81, Al-Imam Al-Barbahari berkata, Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar dan maha mengetahui. Yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbuka lebar. Qad 'alima Allahu anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Sebelum makhluk diciptakan, yakni manusia dan jin, Allah telah mengetahui bahwa mereka akan bermaksiat. Ilmuhu nafidun fihim. Ilmu Allah itu pasti terlaksana pada mereka. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam.
wa man nabihi alaihim karama wa juda wa tafaddula falahul hamd. Dan ilmunya Allah tidak menghalangi. Jadi ilmunya Allah tentang keadaan makhluk yang akan berbuat maksiat tidak menghalanginya untuk memberikan hidayah kepada mereka agar mereka bisa menerima Islam. Ilmunya Allah juga bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka hidayah. Ya, sebagai bentuk pemberian keutamaan dan karunia dari Allah semata. Falahul hamd, dan segala puji hanya bagi Allah. Di poin ini Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan tentang asma wa sifat. Dan salah satu kaidah penting ya ikhwah dalam masalah ini asma wa sifat adalah setiap nama dari nama-nama Allah dari Asmaul Husna itu menunjukkan kepada sifat yang dikandung di dalamnya. Ini kaidah. Setiap nama Allah itu menunjukkan kepada sifat yang dikandung di dalamnya. Seperti Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat, kasih sayang. As-Sami' menunjukkan sifat mendengar. Ya, Al-Basir menunjukkan sifat melihat dan seterusnya. Jadi dia adalah nama sekaligus sifat. Oleh karena itulah dikatakan Asmaul Husna. Kenapa dikatakan husna? Karena setiap nama-nama itu mengandung sifat. Kalau nama tanpa makna tidak dikatakan husna. Begitu ya. Kemudian sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yaitu sifat yang senantiasa melekat ya dengan Allah, tidak terpisah darinya. Seperti apa? Al-ilm, sifat maha mengetahui. Al-qudrah, maha mampu atas segala sesuatu. Ya, hati-hati. Ada ucapan yang dianggap ringan oleh sebagian orang, ya, karena seringnya kalau yang sering kita dengar ada fulus mulus, kan gitu. Tapi ada yang lebih parah, seorang mengatakan, ya, fulus ala kulli syai'in qadir. Naudzubillah. Ini ucapan ringan di lisan, tapi kufur maknanya. Dan tidak sesuai dengan hakikat. Ya, fulus itu mampu atas segala sesuatu. Kata siapa? Betapa banyak orang banyak fulusnya, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit yang dia derita. Dia akan kerahkan semua fulus yang dia miliki, asalkan dia bisa sembuh dari penyakit. Bagaimana dikatakan fulus ala kulli syai'in qadir? Hati-hati. Langsung diingatkan kalau ada orang yang berkata seperti ini. Ya. Nah, ringan di lisan tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah as-sama'. Ya, ini selalu sifat zatiyah, al-basar, al-ulu, al-'azamah, al-wajh, al-yadain, al-'ainain. Ya. Bagian kedua dari sifat adalah sifat fi'liyah. Yaitu sifat yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan jika Allah berkehendak untuk berbuat. Seperti apa? Istiwa, bersemayam di atas arsy, ya, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, al-maji, datang, ini juga sifat fi'liyah. Allah datang pada hari kiamat, Allah datang pada hari Arafah. Nah, jadi ini sifat. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Di sini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basir. Ya, sering digandengkan. Ya. Di antaranya laisa kamitslihi syai',
Ini bantahan untuk orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah, ya. Maka jawabannya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, ini bantahan terhadap orang yang menolak sifat-sifat Allah. Justru di ayat ini kelanjutannya Allah mengatakan dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian juga dalam surah An-Nisa, innallaha kana sami'an basira. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah Maha mendengar, ya tentu. Maha mendengar artinya pendengaran Allah itu menangkap semua suara. Menangkap semua suara. Ya, hati-hati juga ya kalau membahas tentang sifat dengan memberikan gerakan-gerakan tangan, retorika, ya. Jangan sampai ketika menyebutkan tangan Allah terbentang lebar kemudian memberikan isyarat seperti ini, ya, atau pendengaran Allah menangkap semua suara sambil dia menunjuk ke telinganya, haram. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Sami, Allah Maha mendengar, ya. Sami, innallaha kana sami'an basira. Pendengaran Allah itu menangkap semua suara. Ya. Baik yang keras maupun yang pelan. Allah dengar. Mendengar semua suara dengan semua bahasa. Dan Allah pun dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing hambanya. Ketika mereka seluruhnya memohon kepada Allah dengan permohonan yang berbeda-beda. Allah semua bisa menangkap. Ya. Dan Allah dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing dari hambanya itu. Dan satu pendengaran tidak mengganggu pendengaran yang lainnya. Berbagai macam bahasa dan suara tidak membuat itu samar bagi Allah. Ini yang disebut as-sami'. Ya. Allah berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum?" Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Bala, kata Allah. Sebenarnya kami mendengar. Lihat. Sampai yang bisikan pun Allah mendengar. Ya, oleh karena itu orang yang melafadzkan niat, ya, dalam setiap amalan dia mensyaratkan harus dilafadzkan, turun teguran. Qul atu'allimuna Allah bidinikum? Katakan kepada mereka, ya, apakah kamu ingin mengajari Allah dengan agama kalian? Ingin mengajari Allah, padahal Allah wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah juga mengetahui apa yang di dalam hati kamu. Dan bisikan kamu juga Allah tahu. Artinya tegur. Gak perlu diajari Allah seperti itu. Allah Maha tahu. Begitu ya. Nah, ini sami'. Sami'un basir. Maha melihat. Ya, begitu juga penglihatan Allah. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menutupi penglihatannya. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Ya, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Ya, beramallah kalian. Perbuat sesuka kalian, maka Allah melihat semua perbuatanmu itu. Ya. Demikian pula dengan sami'un alim. Diulang lagi sami'nya terus alim. Ya, ini al-alim mengandung sifat al-ilm, yaitu mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang nyata. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah sebesar zarrah pun. Alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Allah mengetahui yang gaib. Ya, tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau ayat-ayat semacam ini diarahkan oleh orang-orang Syiah kepada siapa? Imam-imam mereka yang 12. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah terbuka lebar. Nah, ini Ahlus Sunnah juga menetapkan kedua tangan bagi Allah
tentu tangan yang sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Ya, karena Allah menetapkan dalam Al-Quran ketika orang-orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Kikir. Ya, ini kaitannya dengan poin sebelumnya. Ya, karena Allah memberi ini kaya, si itu miskin, ini berarti kikir. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Ya. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, artinya mereka lah yang kikir. Wa lu'inu bima qalu, kalimat mereka yang mengatakan tangan Allah terbelenggu ini mendatangkan laknat dari Allah. Kutukan dari Allah terhadap orang-orang Yahudi, ya, bahwa mereka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia, dan di akhirat pun mereka akan dibelenggu dengan belenggu yang hakiki. Ya. Bal yadahu mabsutatani, kata Allah, tidak demikian. Allah tidak terbelenggu tangannya, ya, tetapi kedua-dua tangan Allah itu terbuka lebar. Yunfiku kaifa yasha, Allah menafkahkan, ya, sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan nafkah yang Allah berikan kepada makhluk tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di kedua tangannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, qad 'alimallahu annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Sebelum makhluk diciptakan, Allah telah mengetahui bahwa mereka akan berbuat maksiat, akan mendurhakai Allah. Ilmu nafidun fihim, ilmu Allah itu pasti terlaksana pada mereka. Iya, ini benar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ya dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini sisi pendalilannya. Para malaikat berkata, ya, engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Ini kemaksiatan. Ya, yufsidu fil ard wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Ini diketahui oleh malaikat. Dan pasti, ya, para malaikat mengetahui bahwa manusia dan jin akan bermaksiat. Tentunya pengetahuan malaikat itu berdasarkan ilmu yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Karena malaikat sendiri berkata apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, kami tidak mempunyai ilmu melainkan dari apa yang telah ajarkan kepada kami. Ya. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam wa manna bihi 'alaihim. Dan ilmunya Allah tidak menghalangi untuk memberikan petunjuk kepada mereka untuk menerima Islam. Allah juga mengetahui bahwa di kalangan manusia akan ada orang-orang yang menjadi nabi, rasul, ada orang yang saleh, mukmin dan seterusnya. Ini tidak menghalangi Allah katanya untuk memberikan hidayah kepada mereka untuk menerima Islam. Nah, dan ini sebagai bantahan ya terhadap akidah Syiah juga diantaranya, karena Syiah meyakini al-bada. Ya, apa itu al-bada? Al-bada adalah mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Mereka berkeyakinan bahwa al-bada itu terjadi pada Allah. Jadi Allah tidak tahu kalau ternyata setelah diciptakan jin dan manusia, mereka berbuat dosa, maksiat. Nah, ini adalah akidah orang Syiah. Nah, selanjutnya poin ke-82. Wa'lam anna al-bisharata 'inda al-maut thalatha bisharat.
yuqal abshir ya habiballah biridallahi wal jannah. Wa yuqal abshir ya aduwallah bighadabillahi wan nar. Wa yuqal abshir ya abdallahi bil jannati ba'dal islam. Dalam riwayat dalam nuskhah yang lain ba'dal intiqam. Kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah bahwa bisyarah indal maut, yakni kalimat sambutan yang disampaikan oleh malakul maut, itu ada 3 macam. Yang pertama, bergembiralah wahai Habibullah, kekasih Allah. Lihat ya, Allah disifati dengan mencintai hamba. Bergembiralah wahai kekasih Allah dengan keridhaan dan surganya. Yang pertama. Yang kedua, bisyarah indal maut, kalimat sambutan yang disampaikan malaikat, yaitu malakul maut, bergembiralah wahai musuh Allah dengan kemurkaan Allah dan nerakanya. Dan yang ketiga, bergembiralah wahai hamba Allah. Lihat. Yang pertama, Habibullah, sudah diketahui siapa mereka. Yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, dinisbatkan kepada aduwallah, musuh Allah. Sudah diketahui siapa yang dimaksud. Yaitu orang-orang kafir, munafik. Yang ketiga, masih dikatakan Abdallah, hamba Allah. Ya, berarti dia muslim. Dikasih kabar gembira dengan surga, tapi setelah ancaman. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hamba-hambanya ada yang zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ya. Jadi yang pertama, absyir ya habiballah biridallahi wal jannah. Ini bagi siapa? Bagi sabiquna bil khairat. Ya. Sabiquna bil khairat, golongan hamba-hamba Allah yang bersegera dalam kebaikan. Sabiquna bil khairat ini adalah orang-orang yang beriman. Di samping mereka semangat mengerjakan yang wajib, mereka semangat pula di dalam mengerjakan yang sunnah. Dan mereka meninggalkan bukan hanya perkara yang haram, yang makruh pun dan syubhat mereka tinggalkan. Ini dikasih kabar gembiranya apa? Absyir ya habiballah biridallahi wal jannah. Ya, bergembiralah wahai kekasih Allah dengan keridhaan dan surganya. Sama seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Lihat, Allah menyebutkan jiwanya orang-orang yang beriman dengan sebutan jiwa yang tenang. Karena memang ketenangan jiwa hanya akan diraih dengan keimanan kepada Allah, dengan keimanan yang sempurna. Ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah, bukan zikir semata-mata seperti orang-orang yang melakukan ritual semacam itu. Dia selalu mengingat Allah, mengetahui halal dan haram, bersemangat dalam kebaikan. Ya, dia akan menjadi tentram jiwanya. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini sambutan. Sambutan detik-detik menjelang kematian. Sudah dikasih kabar gembira. Ya. Kembalilah engkau. Ya, kepada Rabbmu dengan keadaan ridha, mardiyah, dan diridhai. Radhiyallahu anhum wa radu an.
Lihat. Fadkhuli fi ibadi, dijanjikan. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Dari kalangan nabi, rasul, siddiqin, salihin, syuhada. Ya, ini yang disebut siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Lihat. Masih proses sekarat, sudah dikasih kabar gembira, maka dia akan sangat semangat untuk menyambut seruan ini, sehingga keluarnya pun keluar dengan mudah, ya. Kemudian dia akan memperoleh kenikmatan di dalam kubur, bahkan kalau dia tergolong syuhada, dia sudah bagaikan burung yang berterbangan semau mereka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ya dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Di sini syaratnya istiqamah. Akan turun malaikat rahmat. Sudah dikasih 3 kabar gembira. Ini masih proses. Detik-detik kematian. Alla takhafu. Jangan kamu takut. Artinya jangan kamu takut, khawatir perkara-perkara yang akan ada di hadapanmu dari azab, siksa, dan neraka. Jangan takut. Sudah diberikan jaminan keamanan. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Enggak usah engkau bersedih terhadap orang yang kau tinggalkan dari anak-anakmu, cucu-cucumu, istrimu, harta yang kamu tinggalkan terusnya. Karena engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Wa abshiru bil jannah. Nah, ini kabar yang ketiga. Lihat. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bisyarah jenis yang pertama yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman dan istiqamah di atas keimanan tersebut. Kemudian bisyarah yang kedua, yaitu yang Allah sebutkan tadi, zalimun li anfusihim, zalimuna li anfusihim, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini adalah untuk golongan kaum muslimin mati di atas Islam, tapi mereka tidak selamat dari dosa dan maksiat. Ya, dan mereka belum taubat dari kemaksiatan hingga ajal menjemputnya. Apa kabar gembiranya? Apa bisyarahnya? Absyir ya Abdullah bil jannah. Bergembiralah wahai hamba Allah dengan surga. Tapi ba'dal intiqam, setelah proses adanya ancaman. Dan ini tentu di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan berikan ampunan dan rahmat, sebagaimana hadis Bitaqah. Ya. Tapi Allah kehendaki, dia pun akan disiksa karena dosa dan kemaksiatannya tersebut. Dan Allah Maha mengetahui kadar dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh hamba. Tapi kita tidak boleh memastikan bahwa dia pasti akan diazab kalau dia dari kalangan orang yang beriman. Iya. Hadis Bitaqah, hadis yang kita kenal. Ya. Dan ini menunjukkan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang namanya amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, yang baik, yang buruk, sekecil apapun, itu ada catatannya. Semua tertulis. Makanya tadi 99 gulungan catatan amal, yang satu gulungannya dihamparkan sejauh mata memandang, isinya semua perbuatan dia. Ya. Nah jemaah, bagaimana kalau dia sudah bertaubat? Dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuh, taubat yang sebenar-benarnya.
Apakah yang sudah ditulis di catatan tadi akan dihapus kalau taubatnya diterima? Beda. Tulisan tidak akan pernah lagi dihapus. Yang sudah ditulis ya tertulis. Iya. Semua tertulis kapan dia berbuat maksiat, kapan dia berbuat dosa, tertulis seluruhnya. Dan juga di situ tertulis kapan dia bertaubat, kapan dia menyesali dengan taubat dan nasuha juga tertulis. Cuma masalah siksaannya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat dengan benar-benar taubat, terpenuhi syarat-syarat hanya taubat, dia penuhi semuanya syarat-syarat taubat, maka bukan catatan yang dia pernah berbuat dosa dan maksiat dihapus, tapi dia tidak disiksa dan diazab karena maksiat yang pernah dia perbuat. Ya, ini bisyarah jenis yang kedua. Jadi bagi kaum muslimin yang selamat dari syirik, namun mereka tidak selamat dari kemaksiatan dan belum taubat dari kemaksiatan yang dia perbuat hingga ajal menjemputnya. Dan ini sebagai dalil ya dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari bahwa orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin lagi dikeluarkan dari neraka. Tidak, Ahlussunnah justru meyakini berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya bahkan dalam hadis disebutkan ada orang yang dikeluarkan dari dalam neraka sementara keimanan yang ada di dalam hatinya hanya sebiji dzarrah. Tetap dikeluarkan dari dalam api neraka. Ini disebut ba'dal intiqam, setelah proses. Ya. Sedangkan yang ketiga ya yaitu bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau di sini oleh Imam Al-Barbahari kedua ya, yaitu absyir ya adu wallah bi ghadabillahi wan nar. Bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik nifaq akbar, yaitu bergembiralah wahai musuh Allah dengan kemurkaan Allah dan nerakanya. Diancam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzuqu adzabal hariq." Rasakanlah siksaan yang membakar. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini engkau akan dibalas ya dengan siksaan yang menghinakan. Nah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sampai sini dulu poin ke-83 dan seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah تعالى. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.